Hai semuanya, saya Hadirina Gustiani Tias. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produk dalam perusahaan. Jadi konsep produk dalam perusahaan ini adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengelola produk dalam perusahaan. Nah, konsep ini mencakup berbagai aspek yang akan kita bahas mulai dari pengertian produk, jenis-jenis produk, peran produk dalam perusahaan, proses pengembangan produk, analisis produk, hingga strategi pemasaran produk. Dalam pemasaran, produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, ataupun dikonsumsi. Dapat juga memuaskan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk juga dapat berupa barang ataupun jasa. Contoh produk barang, yaitu barang adalah produk yang memiliki wujud fisik dan dapat dilihat, disentuh, diraba, dan dirasa. Contoh barang itu seperti smartphone, laptop, mobil, dan makanan. Dan jasa adalah produk yang tidak memiliki wujud fisik dan hanya dapat dirasakan manfaatnya. Contoh jasa yaitu seperti jasa transportasi, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran penting produk dalam perusahaan, yaitu yang pertama, untuk menciptakan pendapatan. Jadi, produk adalah sumber utama pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan juga menghasilkan pendapatan dengan menjual produk kepada konsumen. Dan yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Produk yang berkualitas dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan membantu membangun loyalitas pelanggan. Jadi, pelanggan yang loyal akan lebih cenderung untuk terus membeli produk di perusahaan tersebut. Yang ketiga, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Jadi, produk yang inovatif dan berbeda dari produk pesaing akan membantu perusahaan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Keunggulan yang kompetitif ini akan membantu perusahaan menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Jadi, oleh karena itu, penting bagi perusahaan mengembangkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen. Produk yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan konsumen itu akan membantu perusahaan mencapai tujuannya, seperti meningkatkan pendapatan, membangun loyalitas pelanggan, dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Proses pengembangan produk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Jadi proses ini biasanya dimulai dengan ide, kemudian dilanjut dengan riset dan pengembangan, dilanjut dengan desain, produksi, dan pemasaran. Nah, di sini saya ambil contoh pengembangan produk dari produk Apple. Jadi proses pengembangan produk Apple ini tidak berbeda juga dengan perkembangan produk yang lainnya. Tapi, Apple dikenal dengan komitmen untuk inovasi dan kualitas perusahaan yang memiliki tim desain dan pengembangan yang berdedikasi yang bekerja keras untuk menciptakan produk yang unik dan menarik. Jadi, salah satu contoh produk Apple yang dihasilkan melalui proses pengembangan ini yaitu iPhone. Jadi iPhone pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007 dan merupakan ponsel pintar pertama yang digunakan layar sentuh. iPhone juga sukses besar untuk menjadi salah satu produk paling populer di dunia. Dan ada lagi produk Apple lainnya yang dihasilkan melalui proses pengembangan produk yang inovatif, yaitu adalah iPad. iPad pertama kali dikenalkan pada tahun 2010 dan merupakan tablet pertama yang menggunakan layar retina. iPad juga sukses besar dalam salah satu produk paling populer di dunia. Jadi, Apple juga dikenal komitmennya untuk kualitas. Produk Apple dirancang dibuat dengan standar tinggi. Perusahaan ini juga memiliki Quality Assurance atau QA yang berdedikasi, yang bekerja keras untuk memastikan bahwa produk Apple memenuhi standar kualitas yang ketat. Analisis produk dalam perusahaan adalah proses untuk mengevaluasi apakah produk tersebut dapat diterima oleh pasar. Analisis ini dilakukan dengan melakukan survei pasar, analisis pesaing, dan analisis SWOT. Nah, yang pertama kan ada survei pasar. Jadi survei pasar adalah proses mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi perusahaan dapat melakukan survei pasar dengan berbagai cara seperti survei online, survei tatap muka, ataupun survei telepon. Dan yang kedua ada analisis pesaing. Jadi analisis pesaing adalah proses mempelajari produk dan strategi pemasaran pesaing. Jadi perusahaan dapat melakukan analisis pesaing dengan mempelajari produk pesaing, harga, promosi, dan distribusi. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT.
yaitu analisis yang melakukan evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Jadi, analisis SWOT ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan produk. Jadi, tujuan analisis produk ini adalah untuk memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, untuk mengidentifikasi peluang, untuk meningkatkan produk, dan untuk meminimalkan resiko kegagalan produk. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ini yaitu ada strategi pemasaran produk. Jadi, strategi pemasaran produk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya dan meningkatkan penjualan. Jadi, strategi ini bisa mencakup kegiatan periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualannya. Nah, tujuan dari strategi pemasaran produk ini untuk meningkatkan kesadaran merek. Jadi, strategi pemasaran produk ini harus membuat target audiens menyadari produk yang ditawarkan. Yang kedua, menciptakan permintaan. Jadi, strategi pemasaran juga harus dapat menciptakan permintaan untuk produk tersebut. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan penjualan. Jadi, strategi pemasaran produk ini harus meningkatkan penjualan produk tersebut. Nah, jenis-jenis dari strategi pemasaran ini yang saya sebutin tadi. Yang pertama ada periklanan. Jadi, iklan adalah salah satu cara paling umum untuk mempromosikan produk. Iklan juga dapat dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Dan yang kedua ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong penjualan dalam jangka pendek. Jadi, proses promosi penjualan ini dapat berupa diskon, kupon, hadiah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada publisitas. Publisitas di sini adalah informasi tentang produk yang diterbitkan oleh media tanpa biaya. Publisitas dapat diperoleh melalui hubungan masyarakat atau melalui peristiwa yang menarik perhatian media. Dan yang terakhir ada penjualan. Jadi, penjualan adalah proses meyakinkan pelanggan untuk membeli produk. Penjualan dapat dilakukan secara langsung oleh tenaga penjualan atau secara tidak langsung melalui saluran distribusi. Jadi, strategi pemasaran produk ini yang efektif harus disesuaikan dengan target audiens, tujuan pemasaran pesaing, dan pemasaran mix. Jadi, strategi pemasaran yang efektif juga harus dapat mengukur hasil yang akan dicapai. Jadi, kesimpulan dari konsep produk dalam perusahaan tadi yaitu konsep produk dalam perusahaan adalah suatu kerangka kerja yang penting untuk memahami dan mengelola produk secara efektif. Dengan memahami konsep ini, perusahaan dapat mengembangkan produk yang berkualitas dan memuaskan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Audio Jungle.